Baik, shalom semuanya. Dan shalom juga buat semua saudara yang mengikuti kebaktian online ini. Tema kita saat ini adalah The Lord's Prayer atau doa Bapa kami. Sebenarnya dulu saya sudah pernah menyampaikan khotbah tentang doa Bapa kami ini. Bahkan sudah dijadikan buku, tapi itu sudah lama sekali ya. Saya lihat dokumen saya itu disampaikan pada tahun 2008, berarti 13 tahun yang lampau ya. Dan saya kira banyak yang tidak mengikuti karena kalau itu dari 2008 itu berarti bahwa itu pada tahun pertama pendirian gereja kita ya. Dan karena itu saya merasa perlu mengkhotbahkan ini kembali karena tentu ada banyak saudara yang tidak atau belum pernah mendengar khotbah saya tentang doa Bapa kami. Dan bagi yang sudah mendengarnya mungkin juga lupa ya karena terlalu lama. Sekaligus pada zaman itu kita belum punya dokumentasi apapun karena itu tidak ada videonya sama sekali. Dan karena itulah saya memutuskan untuk mengkhotbahkan ini ulang. Ditambah dengan penelitian yang lebih dalam lagi terhadap doa ini. Sehingga ada banyak hal baru yang akan kita dapatkan dari khotbah ini. Dan juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ini penting supaya kita lebih cinta doa Bapa kami daripada lebih cinta doa Yabes. Banyak orang lebih suka doa Yabes ketimbang doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami hanya bilang secukupnya. Tapi doa Yabes itu berlimpah-limpah ya. Dan karena itulah bagaimanapun juga doa Tuhan Yesus jauh lebih agung. Dan karenanya kita mempelajarinya. Mari kita melihat teks doa Bapa kami. Matius 6, 9-13. Untuk menguji apakah saudara memang tahu doa ini, boleh mengikutinya sambil menutup mata. Ya, doa Bapa kami, Matius 6, 9-13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan mempelajari doa Bapa kami ini dalam banyak kita mengupasnya secara detail. Tapi pada bagian-bagian awal ini saya belum membahas isi dari doa Bapa kami ini. Ada beberapa hal sebelum kita menyentuh isi doa Bapa kami ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masuk ke dalam inti dari doa Bapa kami dan menikmati harta karun rohani yang terkandung hampir di dalam setiap kata di dalam doa Bapa kami itu. Dan pada bagian awal ini saya ingin menjelaskan beberapa hal sebelum sampai pada isi. Pertama, mari kita perhatikan tempat di mana doa Bapa kami diajarkan. Di mana doa Bapa kami diajarkan oleh Yesus. Nah, pada bagian ini di mana doa Bapa kami diajarkan oleh Yesus, saya mau bagi lagi di dalam bagian yang lebih kecil. Yang pertama adalah, benarkah di Paternoster Church? Kalau saudara berkunjung ke Israel saat ini, maka saudara akan dibawa mengunjungi banyak tempat. Dan salah satu tempat yang tidak pernah dilewatkan oleh para pesiarah Kristen itu adalah tempat yang disebut sebagai Paternoster Church atau The Church of Paternoster, yang dipercaya sebagai tempat di mana Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ini adalah
Pater Noster Church. Pater Noster itu dari bahasa Latin, ya. Bahasa Latin. Dan Pater Noster, Bapa kami, Pater Noster Church adalah gereja Bapa kami. Nah, Pater Noster Church ini terletak di Bukit Zaitun di Yerusalem. Dan karenanya tempat ini juga dikenal sebagai Sanctuary of the Eleona. Eleona itu artinya rumpun zaitun. Jadi semacam gereja rumpun zaitun karena memang dia terletak di Bukit Zaitun. Nah, jikalau saudara berkunjung ke Pater Noster ini, maka yang menarik dari Pater Noster Church ini adalah di dalamnya ada pelataran dan lorong-lorong dan dinding-dinding yang dibuat dari semacam keramik. Dan berisi atau tertulis di sana doa Bapa kami dari segala bangsa di sana, termasuk dari Indonesia. Saudara lihat ini beberapa bagian dari Pater Noster Church. Di bagian tembok-temboknya semua doa Bapa kami dari berbagai bangsa ada di sana. Sampai pada bagian luar, next, saudara lihat itu doa Bapa kami di sana. Dan termasuk di dalamnya doa Bapa kami dari Indonesia itu juga tercantum di dinding-dinding dari Pater Noster Church. Ini dari Indonesia. Yang sebelah itu di Korea. Bukan hanya dalam bahasa Indonesia, bahkan sejumlah bahasa daerah dari Indonesia juga ada di sana. Kalau kita lihat gambar selanjutnya, itu ada dalam bahasa Jawa, ada bahasa Toraja. Selanjutnya ada dari Papua, ada dari Batak, ada dari Palembang, dan masih ada Sunda. Beberapa bahasa daerah itu ada doa Bapa kami di sana. Jadi hampir semua orang percaya, semua orang yang pergi berkunjung ke Israel percaya Pater Noster Church itu adalah tempat di mana doa Bapa kami diajarkan oleh Yesus. Karena itu menjadi satu destinasi wisata Holy Land Tour ke sana. Kalau saudara pergi ke sana pasti akan dibawa ke situ. Hanya saja sejak pertama kali saya pergi ke sana, saya sudah ragu. Benarkah Pater Noster Church ini adalah tempat di mana doa Bapa kami diajarkan oleh Yesus? Kenapa saya ragu? Karena sebelum ke Pater Noster Church, kami dibawa ke sebuah tempat yang lain, Mount of Beatitudes, atau yang dikenal di dalam bahasa Indonesia adalah Bukit Sabda Bahagia, yang terletak dekat Takba atau di sekitar wilayah Kapernaum, dan itu dikatakan sebagai tempat di mana Yesus mengajarkan sabda bahagia, ucapan-ucapan bahagia dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat 12. Tempatnya indah. Ini adalah Bukit Sabda Bahagia. Ada gereja di sana yang langsung mengarah ke laut dan dipercaya Yesus mengajar ucapan bahagia. Gerejanya lebih jelas, itu adalah gereja di sana. Nah, saudara-saudara, kenapa sehingga saya menjadi ragu pada Pater Noster Church setelah saya dibawa ke Bukit Sabda Bahagia? Masalahnya di mana? Begini, di dalam Alkitab kita tahu bahwa seluruh Matius 5 sampai 7 itu adalah khotbah Yesus di bukit. Saudara lihat di dalam Alkitab Matius 5 ayat sampai 7 itu ada keterangan ya, khotbah Yesus di bukit pasal 5 sampai pasal 7. Berarti seluruh pasal 5 sampai pasal 7 dalam Injil Matius itu adalah khotbah Yesus di bukit. Dan memang di awal pasal 5 Yesus dikatakan naik dan mengajar di bukit, dan di akhir pasal 7 dan masuk pasal 8 itu baru Yesus turun dari bukit itu. Perhatikan Matius 5, 1 dan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ke atas bukit.
Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi ajaran Yesus di bukit dimulai di ayat 3, pasal 5, Injil Matius. Lalu Yesus bicara banyak hal di situ. Hal berdoa, hal memberi sedekah, hal kekhawatiran, hal menghakimi. Semua pasal 5 sampai pasal 7. Lalu di ujung pasal 7, pasal 7, 28, 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, ajaran-ajarannya tentunya, takjublah orang banyak itu dan mendengar pengajarannya. Sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Masuk pasal 8. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi dia naik ke bukit, pasal 5, mengajar di sana. Sepanjang pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, dia turun dari bukit. Itu berarti bahwa seluruh pengajaran dalam pasal 5 sampai pasal 7 terjadi di satu tempat. Terjadi di satu tempat. Ucapan bahagia yang masuk di dalam pasal 5 ayat 3 sampai 12 itu disampaikan di bukit. Di bukit itu. Lalu memasuki pasal 6 ketika dia mengajar tentang doa Bapa kami, itu masih di bukit yang sama. Lalu mengapa sekarang doa Bapa kaminya ada di Paternoster Church, sedangkan ucapan bahagianya di Bukit Sabda Bahagia, yang kalau dilihat dari peta jaraknya 200 kilo kira-kira. Bagaimana tempat doa Bapa kami dan ucapan bahagia terpisah 200 kilo? Ini pasti ada yang salah. Dari sisi kemungkinan, ini memberikan 3 kemungkinan. Pertama, mungkin lokasi ucapan bahagia yang ditempatkan di Bukit Sabda Bahagia sekarang itu salah. Kemungkinan kedua, penentuan lokasi doa Bapa kami, Paternoster Church di Bukit Zaitun, itu yang salah. Atau kemungkinan yang ketiga, dua-duanya salah. Nah, saudara-saudara, perlu diketahui bahwa penentuan lokasi-lokasi tertentu di Israel saat ini itu lebih banyak bersifat dugaan. Ya. Ingat bahwa tempat itu sudah berasal dari ribuan tahun yang lalu di Israel, dan kalau kita bicara secara khusus kota Yerusalem, itu sudah pernah ditunggang balikan, dibongkar, dijadikan hutan, dijadikan tempat bajak sawah, ya, dijadikan kebun, lalu dibangun lagi dan berganti-ganti penguasa. Penguasa satu menguasai wilayah itu, setelah menghancur leburkan semuanya, lalu bangun lagi, lalu hancur lagi, bangun lagi, hancur lagi, terus seperti itu. Bagaimana menetapkan ini lokasi ini secara akurat? Pada waktu saya pergi ke sana, saya tanya sama guide-nya, jujurlah pada saya, berapa persen nilai keakuratan tempat ini? Dia bilang tidak tahu, tapi di bawah 50%. Ya, tapi itu tentu saja tidak bisa dipublikasikan karena tentu itu berkaitan juga dengan pariwisata Israel. Karena Israel menjadi tempat wisata rohani hampir dari seluruh kekristenan di seluruh dunia. Tapi memang tidak mudah. Yang lebih menyolok misalnya saja seperti yang sudah saya jelaskan, Golgota saja ada 2. Orang Ortodoks dan orang Katolik menetapkan the Holy Sepulchre Church sebagai Golgota, tempat Yesus mati. Sedangkan orang-orang Protestan lebih condong pada the Garden Top sebagai
Golgota tempat Yesus mati. Jadi kalau saudara pergi ke sana juga berkunjung ke dua Golgota itu. Tapi Yesus mati di Golgota yang mana? Bisa saja yang Katolik benar, Protestan salah. Bisa saja yang versi Protestan benar, yang Katolik salah. Atau bisa jadi juga dua-dua salah. Hal yang sama bisa juga. Bisa jadi penetapan tempat lokasi ucapan bahagia benar, Paternoster Church salah. Atau Paternoster Church yang benar, Bukit Sabda Bahagia yang salah. Atau bisa jadi dua-duanya salah. Dari sisi kemungkinan. Tapi yang pasti tak mungkin dua-duanya benar karena terpisah sekitar 200 kilo. Lalu saya mempelajari sejarah Paternoster Church ini. Banyak kutipan bisa diberikan tapi saya mengabaikannya dan meringkaskannya bahwa sebenarnya gereja yang ada sekarang Paternoster Church itu dibangun di atas lokasi sebuah basilika pada abad yang keempat. Nah, basilika itu menurut catatan sejarawan Eusebius itu dirancang oleh Kaisar Konstantin di atas sebuah gua di Bukit Zaitun. Tujuannya adalah untuk mengenang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Itu tujuan basilika itu didirikan. Lalu saudara, sebelum itu pada abad yang kedua berkembang sebuah tradisi yang dipercaya sebagai tradisi itu datang dari Rasul Yohanes. Karena Rasul Yohanes kan mati akhir abad 1. Kira-kira mendekati tahun 100. Rasul Yohanes mati di tempat pelayanannya di Efesus, Turki sekarang. Ya. Rasul Yohanes adalah rasul yang paling terakhir mati. Dan memasuki abad 2 itu muncul tradisi yang dikatakan berasal dari Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes menyebutkan tentang sebuah goa di Bukit Zaitun yang dipercaya itu berhubungan dengan pengajaran Yesus. Tapi dalam tradisi itu sendiri pun tidak dikatakan Yohanes mengatakan doa Bapa kami disampaikan di goa itu. Tidak. Seandainya tradisi itu benar sekalipun, tradisi itu hanya berkata bahwa Yohanes mengaitkan goa itu dengan pengajaran Yesus. Cuma itu. Lalu saudara-saudara, basilika yang didirikan oleh Konstantinus yang Agung di bawah pengaruh ibundanya yang bernama Helena itu akhirnya hancur pada sekitar tahun 614 oleh bangsa Persia. Dan setelah itu perkembangan lebih lanjut kita melihat bahwa ada perang salib. Dan laskar-laskar perang salib lalu membangun kembali basilika itu yang hancur di tahun 614, tapi dengan sebuah tempat yang kecil sekali. Nah, setelah dibangun menjadi sebuah tempat yang kecil sekali, sekitar tahun 1106. Baru dari tahun 1106 itu, entah dari mana, muncul semacam keyakinan atau bahkan boleh dibilang juga tradisi bahwa Yesus mengajar doa Bapa kami di situ. Dalam perkembangan selanjutnya, gereja kecil yang didirikan oleh Laskar Salib itu hancur lagi, lalu dibangun lagi. Setelah itu hancur lagi, lalu dibangun lagi, hancur lagi, lalu dibangun lagi. Sampai yang terakhir inilah yang dikenal sebagai Paternoster Church di Israel. Dan sudah mengkristal anggapan bahwa Yesus mengajar doa Bapa kami di Paternoster Church itu, di tempat itu, karena akarnya dari adanya tradisi abad 2 yang katanya dari Yohanes menghubungkan itu dengan ajaran Yesus. Mulai 1106 muncul anggapan bahwa doa Bapa kami diajarkan di sana. Jikalau tradisinya
seperti itu, maka boleh kita pastikan Yesus tidak mengajar doa Bapa kami di sana. Dan anggapan bahwa doa Bapa kami itu diajarkan di Pater Noster Church sekarang, itu juga salah. Nah, ini penting dipahami, dimengerti. Ya, banyak guide mungkin tahu, tidak bisa ngomong. Itu urusan pariwisata. Banyak pendamping orang pergi ke Israel juga tidak mengerti. Kalau saya yang bawa, saya akan jelaskan sejarah. Misalnya masuk kota Bethlehem itu, sejarah Bethlehem dari masa ke masa itu bisa dijelaskan. Masuk Yerusalem itu jelaskan sejarah Yerusalem ribuan tahun. Itu bisa dijelaskan. Pergi ke Bukit Zaitun bisa jelaskan segala macam hal tentang Bukit Zaitun. Danau Galilea bisa dijelaskan segala macam hal. Kemarin kan dalam acara tanya jawab, orang tanya sama saya, Pak Esra, Yesus mengajar 5.000 orang yang ikut makan, lalu sampai kira-kira 7.000 orang. Bagaimana Yesus bisa mengajar tapi tidak ada sound system, bisa didengar oleh 7.000 orang? Bagaimana? Saya sudah jawab. Ya, nanti lihat saja di YouTube itu. Ya. Nah, kalau begitu sekarang kita memikirkan lagi. Berarti memang ada kesalahan di sini. Nah, lalu kalau memang begitu sebenarnya di Matius 5 ayat 1-2 Yesus naik ke bukit dan mengajar, itu bukit mana? Ya. Albert Barnes memberikan keterangan seperti ini. Gunung atau bukit itu berada di suatu tempat di sekitar Kapernaum. Kapernaum itu berasal dari Kafarnahum, kampungnya Nabi Nahum. Itu kira-kira artinya begitu. Di sekitar Kapernaum, tetapi di mana tepatnya tidak disebutkan. Sebuah bukit atau gunung masih terlihat tidak jauh ke barat laut dari situs kuno Kapernaum, yang menurut tradisi merupakan tempat di mana khotbah ini disampaikan dan yang disebut pada peta sebagai Bukit Sabda Bahagia. Ini pun Albert Barnes mengatakan menurut tradisi. Kalau saja tradisi ini benar seperti kata Albert Barnes, maka khotbah Yesus di bukit itu di Bukit Sabda Bahagia. Dan itu berarti bahwa ucapan bahagia memang benar diajarkan di sana. Tapi doa Bapa kami salah di Pater Noster Church. Doa kalau memang ucapan bahagia di Bukit Sabda Bahagia, maka doa Bapa kami harus juga di Bukit Sabda Bahagia dan bukan di tempat lain berjarak 200 km. Karena itu, maka menurut saya masih jauh lebih memungkinkan kita menetapkan doa Bapa kami diajarkan di Bukit Sabda Bahagia ketimbang di Pater Noster Church. Itu sedikit penjelasan dari saya. Sekarang yang kedua, masih soal tempat. Di bukit atau di tempat datar. Ini perlu kita pelajari. Karena dari Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Yesus naik ke bukit baru ngajar, makanya disebut khotbah di bukit. Tapi menariknya adalah bagian paralelnya yang sama di dalam Injil Lukas. Lukas juga menceritakan itu. Lukas menggambarkan tempatnya bukan bukit ya. Kelihatan bukan bukit. Di Lukas 6 ayat 17. Lalu dia turun dengan mereka dan berhenti pada satu tempat datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, banyak orang lain dan seterusnya, dan dia mengajar di sana. Pada dia turun, berhenti pada sebuah tempat datar. Saudara, kelihatannya ini bertentangan dengan gambaran Matius. Karena
Matius bilang, naiklah ke atas bukit. Dalam Matius 5 ayat 1. Tapi di Lukas dia bilang, lalu ia turun pada sebuah tempat datar. Naik atau turun? Ke bukit atau tempat datar? Jadi sebenarnya Yesus itu naik ke gunung atau turun ke tempat datar? Pertama-tama saudara, kita harus mengerti bahwa dua informasi yang berbeda tidak harus bertentangan. Ya. Di sana memang ada informasi berbeda antara Matius dan Lukas terkait tempat Yesus mengajar. Tapi bahwa mereka berbeda tak harus berarti mereka bertentangan. Jikalau saya berkata ada warna merah di dalam bendera Indonesia, lalu saudara berkata ada warna putih di dalam bendera Indonesia, apa yang saya sampaikan berbeda karena saya mengacu ada warna merah, lalu saudara bilang ada warna putih, informasinya berbeda. Tapi apakah bertentangan? Tidak. Kenapa? Karena memang bendera Indonesia itu merah putih. Jadi informasinya berbeda tetapi tidak bertentangan. Nah, karena itu kita tidak bisa berkata, oh Pak Esra salah karena bilang ada warna merah di dalam bendera Indonesia. Atau saudara salah karena ada warna putih. Atau ada orang berkata, jadi yang benar ada merah atau ada putih. Dua-duanya. Nah ada yang salah. Tidak bertentangan. Nah di sini kita harus selalu mengingat. Setiap kali kita menghadapi ayat kitab suci yang berbeda, jangan buru-buru mengatakan bertentangan atau salah satu salah. Perhatikan kata-kata atau nasihat dari John Murray. Seringkali, sekalipun kita tidak bisa menunjukkan keharmonisan kitab suci, kita bisa menunjukkan bahwa di sana tidak harus terjadi kontradiksi. Tidak harus terjadi kontradiksi. Karena itu jikalau Matius bilang Yesus naik ke bukit, Lukas bilang dia turun ke tempat yang datar, itu memang berbeda, tapi tidak bertentangan. Lalu bagaimana memberikan penjelasannya? Ingat, kita memang tidak bisa, kita tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Tapi kita cukup memberikan penjelasan bahwa di sana tidak harus terjadi pertentangan. Ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. John Stott itu mengatakan bahwa Matius menyoroti itu secara umum. Sedangkan Lukas itu menyoroti bagian yang jauh lebih kecil. Matius menyoroti secara global dan karenanya dia bilang naik ke sebuah bukit. Sedangkan Lukas menyoroti bagian atau daerah yang lebih kecil. Sehingga dia berkata turun ke sebuah tempat yang datar. Jadi kira-kira digambarkan begini. Dalam gambar ini perhatikan. Jadi anggaplah itu sebuah bukit. Mungkin saja Yesus dan murid-muridnya naik ke puncak bukit itu. Tapi di pertengahan bukit itu ada sebuah tempat yang datar. Setelah dari atas bukit itu mereka turun ke tempat yang datar. Jadi pada waktu mereka ada di puncak bukit, lalu turun ke tempat datar, mengajar di sana, Lukas mencatat itu. Dia turun ke sebuah tempat yang datar. Karena memang tadinya di puncak atau di bagian yang lebih tinggi, sekarang ada sebuah tempat datar, dia turun dan mengajar di situ. Itu yang dicatat oleh Lukas. Tapi karena Matius menyoroti secara umum, bagaimanapun juga mau di tempat datar, dia naik baru turun lagi di tempat datar. Tapi kalau lihat seluruhnya, kan ngajarnya di mana? Ya di bukit. Jadi yang satu menyoroti secara global, yang satu menyoroti secara lebih rinci pada area yang lebih kecil. Jadi bertentangannya di mana? Tidak ada pertentangan. Itu hanya sudut pandang atau fokus pandang yang berbeda. Nah,
Di sini kita harus menyadari bahwa di dalam Alkitab ada banyak hal seperti itu. Kita punya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Yang kadang-kadang menceritakan ada peristiwa-peristiwa tertentu yang diceritakan secara bersamaan dalam 4 Injil. Terlebih lagi Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Yohanes tidak masuk sinoptik karena sifatnya yang berbeda. Tapi antara sinoptik, Matius, Markus, Lukas sering menceritakan hal yang sama. Peristiwa yang sama. Tapi di dalam penceritaan itu muncul banyak perbedaan. Nah, pada waktu kita menghadapi perbedaan-perbedaan itu, ingatlah prinsip ini. Bahwa masing-masing penulis Injil itu menyoroti secara berbeda. Mereka memang tidak sama. Kalau sama, untuk apa perlu 3 Injil? Untuk apa perlu 4 Injil? Dan catatan-catatan itu bahwa mereka tidak berbeda, ini Injil-Injil sudah tua. Dan tetap kita masih melihat perbedaan itu artinya tidak ada upaya menyamakannya, tidak ada upaya mengharmoniskannya. Dan itu sebagai jawaban, salah satu jawaban dari tuduhan orang-orang tak beriman bahwa Alkitab telah diubah. Kalau memang Alkitab diubah, sudah diseragamkan semuanya. Kenapa masih terjadi perbedaan sampai hari ini? Itu berarti bahwa perbedaan itu memang dibiarkan dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah. Saya berikan contoh yang mungkin sudah pernah saya jelaskan. Di dalam Matius pasal 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan, yakni Yudas Iskariot. Maka dia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas menggantung diri menurut Matius. Cara mati Yudas adalah menggantung diri. Yudas mati gantung diri. Tapi dalam catatan kisah para rasul yang dicatat oleh Lukas, dikatakan dalam kisah 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Dia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Berarti Yudas menurut Lukas jatuh tertelungkup, perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tumpah keluar. Mati dengan cara begitu. Matius mati gantung diri. Lah, ini bertentangan. Tidak ada yang bertentangan di sana. Hanya penceritaannya saja yang berbeda. Hal itu bisa diharmoniskan. Bagaimana mengharmoniskannya? Kita bisa melihat bahwa mula-mula Yudas memang menggantung dirinya. Itu menyebabkan dia mati. Maka Matius benar. Pada waktu melihat atau mendapatkan informasi Yudas gantung diri, itu dicatat oleh Matius. Tapi setelah Yudas gantung diri, mungkin tali putus atau cabang patah karena bobot yang berat atau penyebab lain, lalu mayat Yudas yang sudah tergantung itu jatuh. Ya, dia mungkin menggantung diri di tempat yang cukup tinggi, lalu akhirnya jatuhlah dia, dan pada waktu jatuh itu dia tertelungkup, lalu perutnya terbelah, seluruh isi perutnya keluar. Lalu itu dicatat oleh Lukas. Lalu apa masalah? Matius mencatat depannya, waktu gantung diri. Lukas mencatat belakangnya, waktu sudah jatuh lalu isi perut keluar setelah gantung diri. Pertentangan apanya? Tidak. Ini Pak Islam mengada-ada ini ya. Tahu dari mana tali putus? Tahu dari mana cabang pohon patah? Saya tidak mengada-ada karena Yudas mati lebih dulu dari Yesus. Kitab suci berkata pada waktu Yesus mati terjadi sebuah peristiwa. Matius 27:51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah.
terjadi gempa bumi, bukit batu terbelah. Bayangkan saudara, itu tidak tahu berapa skala Richter itu. Ya, tapi sampai bukit batu terbelah, itu pasti skalanya tinggi sekali. Sekarang, kalau bukit batu sampai terbelah, pohon bisa roboh atau tidak? Minimal, kalau sampai gempa bumi seperti itu, pohon tempat Yudas gantung diri itu bergetar hebat. Maka dahan pohon bisa patah atau talinya bisa putus, jatuh. Isi perut, hambur keluar. Di saat itu Lukas mencatat itu. Apanya yang bertentangan? Tidak ada. Karena itu hanya cerita berbeda, bukan cerita bertentangan. Saya berikan contoh lain. Yesus kan mau masuk Yerusalem. Dan dia harus menunggang keledai. Tapi berapa keledai yang diambil? Mari kita lihat Matius 21, 1 dan 2. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Bawa 2 keledai. Keledai betina dan anaknya. Matius mencatat ada 2 keledai. Markus 11, 1 dan 2. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. 1. Lukas 19, 29, 30. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu, bawalah kemari. 1. Maka Markus dan Lukas mengatakan 1 keledai. Tapi Matius mencatat 2 keledai. Para kritikus akan langsung bersorak-sorai. Nah, ini bukti bahwa Injil tak bisa dipercaya. Ini bukti bahwa Injil telah diubah. Orang yang terlalu cepat berkesimpulan hanya karena itu menurut saya bodoh. Ya. Apakah ini bertentangan? Sama sekali tidak. Ceritanya memang berbeda, tapi tidak bertentangan. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini? Kita mesti lihat bahwa Yesus mau pakai keledai masuk Yerusalem yang semua orang bilang, Hosana bagi dia, Hosana. Hosana, Hosana. Sambil kayak pohon-pohon palem, daun-daun palem dibuang. Itu bukan kebetulan, itu nubuatan. Nubuatannya di mana? Di Sakaria 9 ayat 9. Perhatikan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadaku. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Perhatikan ayat ini. Ini nubuat tentang Mesias. Lihatlah rajamu datang. Dia adil dan jaya. Dia lemah lembut. Mesias itu akan mengendarai seekor keledai. Ingat, seekor keledai. Keledainya itu adalah keledai beban. Dan masih muda. Karena seekor keledai. Keledai beban yang muda. Markus dan Lukas, apa maksudnya muda? Markus dan Lukas memberi keterangan. Lihat Markus 11. Seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Lukas 19. Seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Ini keledai yang belum pernah ditunggangi.
0 kilometer. Nah, saudara, ada keledai tertambat, terikat dengan induknya. Dekat sekali dengan induknya. Kalau keledai itu diambil, induknya tinggalkan di situ, bawa kepada Yesus. Ingat, ini keledai belum pernah punya pengalaman. Ini berarti pertama kali orang yang menunggangi dia adalah Yesus. Keledai muda yang belum berpengalaman, yang masih 0 kilometer ini, pertama harus dipisahkan dari induknya. Kedua, harus ditunggangi oleh orang yang tidak dikenal. Ketiga, masyarakat itu begitu banyak bersorak-sorai. Kira-kira bagaimana perasaan keledai ini? Dia pasti canggung secara psikologis. Keledai ini tidak akan siap. Dia mungkin akan memberontak, akan lari atau bikin ulah. Maka terjadilah kekacauan besar. Bagaimana supaya anak keledai itu tenang? Induknya mesti dibawa. Supaya dia nyaman dan dia akan melaksanakan sebuah tugas tanpa terpisah dari induknya. Dan itu berarti bahwa induk keledai harus tetap berada di samping anaknya. Yesus menunggang keledai yang muda itu. Dan sambil berjalan ke Yerusalem, Yesus menunggang keledai muda itu, tapi didampingi oleh induknya, sehingga keledai mudanya aman secara psikologis dan dia tetap berjalan dengan aman bahwa Yesus masuk Yerusalem. Nah, Matius tahu yang diambil itu ceritanya begini. Makanya dia catat di sana. Ada 2 ekor keledai betina dan anaknya. Ambil mereka berdua. Tapi nanti yang dipakai itu cuma 1. Itu yang dicatat oleh Markus dan Lukas. Terus masalahnya apa, Mas Bro? Gak ada masalah. Jangan buru-buru bilang Alkitab salah. Kalau kamu tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Karena itu bahwa memang cerita-cerita itu berbeda. Tapi tak harus bertentangan. Banyak hal seperti ini. Yesus menyembuhkan orang buta. 1 orang atau 2 orang. Yang satu lagi bilang Yesus pada waktu mau masuk kota Yeriko menyembuhkan orang buta. Yang satu bilang keluar. Terus yang benar mau masuk atau mau keluar? Ya bisa jadi dua-dua benar. Ada ahli bilang memang ada Yeriko 2. Yeriko lama, Yeriko baru. Tempatnya berdampingan. Bisa jadi peristiwanya ada di tengah. Pada waktu Yesus keluar dari Yeriko yang lama, 1 penginjil menulisnya. Pada waktu memasuki Yeriko yang baru, 1 penginjil mencatatnya. Atau penafsir lain mengatakan bahwa pada waktu itu kan Yesus mau masuk Yeriko. Maka orang buta yang bernama Bartimeus tahu Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Tapi itu Lukas 18. Masuk Lukas 19, Yesus langsung berurusan dengan Sakeus. Bisa jadi memang Bartimeus berteriak. Tapi karena ada peristiwa Sakeus, maka dia tidak diindahkan pada waktu itu. Setelah Yesus berurusan dengan Sakeus, dia mulai keluar. Pada waktu dia mau keluar, ada 2 pengemis buta. Bartimeus tetap, tapi dia sudah ajak temannya. Makanya dua-duanya berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu Yesus masuk dan masih 1 Bartimeus, itu dicatat 1 penginjil. Tapi begitu mau keluar sudah ada 2 dicatat oleh penginjil yang lain. Paham bosku? Nah, karena itulah setiap kali menghadapi masalah-masalah seperti ini, tahan diri. Kalaupun kita lihat di sini ada beda dengan di sini, kita tidak tahu jawabannya. Lebih bijak mengakui ketidaktahuan kita daripada memberikan penghakiman kepada kitab suci. Perhatikan nasihat dari E.G. Young. Karena itu pada waktu kita menjumpai problem dalam Alkitab,
Baiklah kita menahan diri dari penghakiman. Jika tidak ada penjelasan yang tersedia, baiklah kita dengan bebas mengakui bahwa kita tidak mengetahui segala sesuatu, bahwa kita tidak mengetahui penyelesaiannya, daripada dengan tergesa-gesa menyatakan adanya kesalahan tidak merupakan bagian dari hikmat untuk tidakkah merupakan bagian dari hikmat untuk mengakui ketidaktahuan kita. Kita tidak tahu semua. Lebih terhormat mengakui saya tidak tahu daripada bikin spekulasi yang aneh-aneh, apalagi sampai menghakimi Alkitab. Nah, itu soal tempat. Maka kembali kepada persoalan kita. Khotbah ini di atas bukit atau di tempat datar, dua-duanya sama-sama benar. Keterangan Matius dan Lukas sama-sama benar. Oke, itu soal tempat. Sekarang yang kedua, latar belakang diajarkannya doa Bapa Kami ini. Mengapa Yesus mengajar doa Bapa Kami kepada murid-muridnya? Doa Bapa Kami ini diajarkan sebagai tindak lanjut dari kritik dan ketidakpuasan Yesus terhadap hal berdoa yang terjadi atau yang hidup di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Ada hal-hal tentang doa yang tidak beres. Ada praktek-praktek doa yang tidak beres. Yesus mengkritiknya. Tapi setelah mengkritik, apa artinya kritik kalau bukan tidak memberikan solusi? Yesus mengkritik, habis itu berikan solusi. Solusinya apa? Doa Bapa Kami. Karena itu sebelum kita masuk kepada isi doa Bapa Kami, kita perlu tahu apa yang Yesus kritik. Apa masalah yang menjadi latar belakang Yesus ajar doa Bapa Kami ini? Ada dua masalah yang dikritik Yesus pada waktu itu. Pertama adalah persoalan motivasi berdoa. Perhatikan ayat 5 dari Matius 6. Ini beberapa ayat sebelum doa Bapa Kami. Kan doa Bapa Kami kan di ayat 9. Matius 6 ayat 9. Ini ayat 5-nya. Berarti memang ini latar belakangnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ada orang-orang seperti kata Yesus berdiri di rumah ibadah di tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Doa di pinggir jalan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita perlu tahu sedikit latar belakang. Tidak ada bangsa di dunia yang doanya lebih hebat dari bangsa Israel, bangsa Yahudi. Mereka mempunyai aturan-aturan doa yang sangat ketat. Orang Yahudi mengatakan doa adalah besar, melebihi semua perbuatan baik. Orang berbuat baik seperti apapun, doa masih lebih besar. Dan karena itulah orang Yahudi mempunyai begitu banyak doa. Saya berikan contoh saja. Pertama, itu ada yang namanya doa Shema. Apa itu Shema? Shema itu adalah pengakuan iman orang Israel. Kalau Islam punya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan seterusnya. Tapi orang Yahudi punya pengakuan iman namanya Shema. Shema itu artinya dengarlah. Itu yang ada di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata dengarlah
Itu kata Ibrani adalah Shema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dalam bahasa Ibraninya. Itu adalah pengakuan iman. Nah, pengakuan iman ini lalu dijadikan doa. Namanya doa Shema. Doa Shema itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu dimulai dari ayat tadi, Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Itu bab 1. Setelah itu dilanjutkan dengan bab 2, itu diambil dari Ulangan 11 ayat 13 sampai 21. Lalu bagian yang ketiga itu dari Bilangan 15 ayat yang ke-37 sampai 41. Tapi belakangan ketika muncul semacam gerakan reformasi Yahudi, lalu bagian 2 dan bagian 3 itu dirasa tidak relevan, lalu mereka hapus. Sehingga tetap yang dipakai itu adalah bagian pertama, Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Dalam perkembangan selanjutnya bagian itu diperpendek dan hanya Ulangan 6 ayat 4 saja. Itu yang sering. Tapi bagian utuhnya itu adalah Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Nah, itu adalah doa Shema. Nah, doa Shema ini boleh dianggap doa paling penting bagi orang Israel. Kenapa? Karena ini pengakuan iman. Doa ini adalah doa yang paling penting. Saya berikan komentar dari Shira Sonberg. Dia mengatakan begini. Baris pertama. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ulangan 6 ayat 4. Diulangi di seluruh kebaktian doa. Ada acara doa dimanapun doa Shema harus masuk. Dikatakan dalam doa pagi harus masuk. Dalam Musaf Amidah Sabat, itu doa Sabat, itu harus masuk. Dalam libur Yahudi, ketika Taurat dikeluarkan dari tabut pada hari Sabat dan pada hari libur, itu doa Shema mesti naik. Sebagai doa sebelum tidur harus doa Shema. Sebagai bagian dari pengakuan menjelang kematian, mau mati, itu kalau mati disadari ya. Kalau tahu-tahu tangki sikat langsung mati ya memang tidak bisa. Tapi kalau tahu-tahu ini ajal sudah mau tiba, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, itu harus ada. Dan di berbagai waktu yang lainnya itu harus doa Shema. Selanjutnya masih dari Shira Sonberg. Perintah mengucapkan Shema dipenuhi dengan melafalkannya dalam ibadah syakarit dan ma'arif. Syakarit itu doa pagi, ma'arif itu doa malam. Ya. Perintah mengucapkan Shema dipenuhi dengan melafalkannya dalam ibadah syakarit dan ma'arif. Shema harus diucapkan lebih keras daripada Amidah. Karena Shema menegaskan kembali prinsip dasar iman Yahudi. Penting untuk mendengar dengan jelas apa yang dikatakan seseorang. Karena ini pengakuan iman, maka bunyinya harus lebih besar daripada doa yang lain. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau doa lain begitu, maka doa Shema, Bapa kami di surga, harus lebih jelas. Kenapa? Ini pengakuan iman. Lanjut. Karena Shema menegaskan kembali prinsip dasar iman Yahudi, penting untuk mendengarkan dengan jelas apa yang dikatakan seseorang. Shema dapat diucapkan sambil berdiri atau duduk. Orang-orang Yahudi biasa berdiri untuk menunjukkan pentingnya Shema dan untuk menunjukkan bahwa mengatakan Shema adalah tindakan bersaksi di hadapan Tuhan. Kesaksian di pengadilan itu selalu berdiri. Karena di pengadilan orang selalu berdiri, maka Shema ini pengakuan pada Tuhan. Mereka berdiri waktu mengucapkan Shema. Lanjut dari Shira. Ketika seseorang berdoa sendirian, dia memulai Shema dengan frase Tuhan Raja yang setia, El Melek Neeman, untuk menambah jumlah kata dalam Shema hingga 248.
Kalau kata-kata itu dalam doa Shema itu tidak sampai 248, maka supaya pas mencapai angka jumlah kata 248, maka orang harus tambah El Melek Neeman atau Tuhan Raja yang setia. Kenapa perlu ditambah supaya 248? 248 itu adalah jumlah bagian dalam tubuh manusia. Entah mereka hitung bagaimana, pokoknya seluruh bagian dalam tubuh manusia ada 248. Ini menunjukkan bahwa orang yang berdoa atau yang menyembah itu mendedikasikan seluruh tubuhnya atau hidupnya untuk melayani Tuhan. Sampai jumlah kata, itu doa Shema, tambah lagi supaya pas. Barclay. Shema itu sepenuhnya harus diucapkan secara hafalan setiap pagi dan petang hari. Pada pagi hari Shema harus diucapkan sepagi mungkin, yaitu segera setelah orang bisa membedakan warna biru dan putih, atau seperti dikatakan oleh Rabi Eliezer antara warna biru dan hijau. Selambat-lambatnya harus sudah diucapkan sebelum jam 9 pagi. Dan pada petang hari Shema harus sudah diucapkan sebelum jam 9 malam. Kalau karena sesuatu hal Shema tersebut belum bisa diucapkan sebelum jam 9 pagi atau 9 malam, maka menjelang jam-jam tersebut setiap orang Yahudi harus berdiam diri dan mengucapkannya dimanapun mereka sedang berada. Jadi pada zaman dahulu sering terjadi ada orang-orang yang berdiam diri mengambil saat teduh menjelang jam 9 pagi atau jam 9 malam, mengucapkan Shema di pinggir jalan, di tempat kerja, di rumah, di sinagog, dan di mana saja mereka sedang berada. Harus ucapkan. Saya kasih saudara lihat doa Shemanya Yahudi seperti apa. Kita lihat video ini. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai hu ha-Elohim Adonai hu ha-Elohim Adonai hu ha-Elohim Adonai hu ha-Elohim Adonai hu ha-Elohim
Islam ya? Bukan. Bukan mereka mirip Islam. Islam mirip mereka. Tergantung siapa lebih tua. Ya. Jadi mereka itulah doa Shema. Harus diulang tiap saat. Pagi, malam, hari Sabat, hari libur. Hampir setiap waktu mereka melakukan doa Shema ini. Tidak ada bangsa di dunia itu berdoa seperti orang Israel. Kedua, mereka mempunyai doa yang namanya doa Shemone Esrei. Doa Shemona Esrei itu adalah doa 18. Nah, itu adalah 18 doa. Kadang-kadang juga menjadi 19. Tapi namanya Shemona Esrei doa 18. Ada yang panjang, ada yang pendek. Perhatikan komentar dari Barclay. Doa ini terdiri dari 18 doa yang sampai sekarang masih merupakan bagian penting dalam ibadah-ibadah di sinagog. Kadang-kadang jumlah doa itu bertambah menjadi 19. Semuanya merupakan doa-doa yang indah dan sebagian besar hanya merupakan doa-doa yang pendek. Saya baca 18 doa ini. Ya, bagus-bagus memang. Tapi nanti ada Birgit Haminim, itu adalah salah satu doa mereka. Itu mungkin saya lupa nomor berapa itu ya. Tapi itu berisi kutukan kepada orang-orang sesat. Belakangan bagian itu dianggap menuju kepada orang Kristen. Sehingga mereka meminta Tuhan mengutuk orang-orang Muslim, orang-orang Kristen karena sesat menurut pandangan mereka. Nah, tapi doa ini nomor 1 sampai 3 itu sifatnya untuk pujian-pujian. Lalu nomor 4 sampai nomor 16 itu berisi petisi atau permohonan. Lalu nomor 17, 18 dan diperpanjang menjadi 19 itu semacam doa syukur kepada Tuhan. Nah, itu Shemone Esrei. Saya berikan kutipan doa nomor 5. Doa nomor 5 ini namanya Tesuha. Tesuha ini adalah doa pertobatan. Doanya begini. Ya Bapa kami, kembalikanlah kami pada hukum-Mu. Oh Sang Raja, kembalikanlah kami ke dalam pelayanan bagimu. Bawalah kami kembali padamu melalui pertobatan yang sejati. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sungguh-sungguh mau menerima pertobatan kami. Itu Tesuah nomor 5. Lalu ada doa nomor 13. Itu namanya Sadikim. Dan Sadikim ini adalah doa untuk orang benar. Ya. Bunyinya begini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menunjukkan kemurahan anugerah-Mu kepada orang-orang benar yang rendah hati, para tua-tua umat-Mu Israel dan para gurunya. Kiranya Engkau bermurah hati kepada sekalian orang asing yang baik hati yang ada di tengah-tengah kami. Dan kepada kami semua. Kiranya Engkau memberikan ganjaran yang baik kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh kepercayaan dalam nama-Mu. Sehingga sama seperti kami, mereka pun akan memperoleh anugerah-Mu di dunia yang akan datang. Dan kiranya pengharapan kami tidak sia-sia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pengharapan dan kepercayaan semua orang beriman. Di bawah tuh saya ada berikan linknya. Saudara bisa melacak ke sana untuk melihat seluruh doa itu. Nah, doa-doa 18 ini itu harus diucapkan. Ya, harus diucapkan 3 kali sehari. Ini kayaknya tidak ada kerja lain lagi ya, selain berdoa. Ya, sudah ada doa Shema sebanyak itu ditambah lagi dengan Shemone Esrei, membuat mereka memang hidup di dalam doa. Selain itu yang ketiga, itu ada namanya kumpulan doa tertulis. Nah, ini adalah kewajiban doa yang lain yang sudah ada catatannya. Doa itu sudah paten, ditulis dan mereka tinggal mengucapkannya sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Barclay memberikan keterangan, hampir tidak ada peristiwa di dalam kehidupan manusia yang tidak ada doa tertulisnya.
Ada doa untuk sebelum dan sesudah makan. Sebelum makan ada doanya, sesudah makan ada doanya. Kita itu hanya sebelum makan, sesudah makan mengantuk. Ya. Nah, mereka sebelum makan doa, sesudah makan doa. Celakalah kita yang sebelum makan juga tidak doa, sesudah makan juga tidak doa. Mereka doa makan 2 kali. Sebelum makan, sesudah makan. Selanjut, ada rumus doa untuk terang. Jadi waktu lihat terang itu ada doanya. Kembali ke slide-nya, ya. Ada rumus doa untuk terang. Jadi pada waktu lihat terang ada doanya. Api, lihat api ada doanya. Kilat, lihat kilat ada doanya. Bulan sabit, kalau lihat bulan sabit ada doanya. Komet, lihat komet jatuh, doa. Hujan, lihat ada hujan, ada doanya. Taufan, badai seroja, ada doanya. Ya, ketika melihat danau, sungai, ada doanya. Ketika menerima kabar baik, lulus PNS, ada doanya. Waktu memakai perabot baru, dapat tas merek Hermes, maka doa. Perabot baru, dapat mobil baru, ada doanya. Memasuki dan meninggalkan satu kota, masuk kota ada doanya, keluar kota ada doanya, dan sebagainya. Semuanya rumus doanya sendiri-sendiri. Pusing tidak? Kita Kristen tidak ada apa-apa urusan doa dibanding mereka. Ya. Selain itu juga ada jam doa rutin. Sama seperti Islam punya jam-jam doa khusus. Mereka juga punya doa-doa rutin. Itu adalah jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Dan dimanapun mereka berada harus berdoa. Ini bangsa doa. Bukankah itu baik? Baik. Terus masalahnya yang dikritik Yesus apa? Masalahnya begini. Karena sudah ditentukan jam sekian harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Dan seperti yang dikatakan tadi, maka misalnya doa sema tidak boleh lewat jam 9. Maka jam 9 kamu ada di pasar, stop berdoa. Tidak boleh lewat jam 9 malam. Hampir jam 9 malam. Kamu lagi di jalan, stop kendaraan, berdoa. Maka ini membuat ada banyak orang yang terlihat di jam-jam itu. Mereka ramai-ramai berdoa di berbagai macam tempat. Di tikungan jalan, di pasar, di lapangan, di tempat umum lainnya. Taat, bagus. Hanya ada masalah. Masalahnya ini membuat sejumlah orang punya motivasi yang salah. Kalau sementara jalan-jalan di mall, tiba-tiba lagi belanja, tahu-tahu mau jam 9, stop di mall dan berdoa, oke. Tapi ada orang yang dia lihat-lihat jam, mendekati jam 9 sengaja ke mall. Supaya hampir jam 9 lalu dia berdiri di muka mall dan Shema Israel Adonai Eloheinu. Sengaja menjelang jam 9 pagi, sengaja pergi ke pasar. Apalagi mereka kalau berdoa itu kan kepala tunduk, tangan angkat, tadi lihat mereka begini-begini. Nah, saudara bayangkan kalau saudara pergi ke pasar, ya, dan lihat ada orang dengan model pakaian seperti itu dan ini kan, itu menarik perhatian sekali. Perhatikan komentar Dehior. Pada masa itu ada orang Yahudi yang berusaha supaya pada 2 waktu yang ditentukan untuk doa, kira-kira 9 setiap pagi dan jam 3 setiap sore, mereka justru berada di tikungan jalan dan rumah ibadah. Di situ mereka berdiri dan berdoa. Orang Yahudi biasanya berdoa sambil berdiri dengan muka yang berkiblat ke Yerusalem dan dengan suara yang berbisik. Tetapi apa sebabnya mereka berdiri dan berdoa di tempat-tempat yang sangat nyata kelihatan? Supaya mereka dilihat dan dipuji orang. Mereka kelihatan seakan-akan mengarahkan perhatian mereka kepada Tuhan dalam doa. Tetapi di dalam hatinya mereka memikirkan bagaimana mereka akan dipuji oleh sebab doanya. Disinilah masalahnya terjadi. Orang menjadi salah motivasinya dalam berdoa.
Henry memberikan keterangan tambahan. Mereka suka berdoa di situ. Bukan doa itu sendiri yang mereka sukai, melainkan kesempatan untuk diperhatikan orang yang ditimbulkan oleh doa itu. Nah, ini masalahnya, dan itulah sebabnya Yesus mengkritik mereka di dalam urusan motivasi ini. Berdoa sendiri adalah hal yang baik. Rajin berdoa, sering berdoa, hari-hari diisi dengan doa, itu baik, itu penting. Masalahnya, kalau motivasinya sudah miring, mencari kemuliaan, mencari pujian, mencari hormat, mencari reputasi dari doa, itu masalah. Menghadapi orang-orang yang berusaha menciptakan atau mencari tempat-tempat umum untuk berdoa, Yesus lalu memberikan nasihat dalam ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Masuk kamar, tutup pintu, dan berdoa. Kalau begitu berdoa di luar kamar salah? Bagaimana acara KKR di lapangan? Tidak. Di sini sebenarnya bukan masalah tempat, tapi masalah motivasi. Jadi orang bisa saja secara benar berdoa di tempat umum, tapi jikalau motivasinya lurus, tentu saja tidak ada masalah dengan itu. Nah, praktek doa orang Yahudi ini seolah-olah mereka berdoa kepada Allah. Jadi ngomong dengan Allah, tapi mengharapkan ada pujian dari sana, ada hormat dari sana, ada pengagungan dari sana, ada semua tanggapan positif dari sana. Jadi sementara mereka menghadap kepada Allah, mereka juga satu relasi vertikal dengan Allah sedang dibangun. Tapi mereka juga mengarahkan doa mereka supaya diketahui banyak orang, dan mengharapkan yang horizontal itu berdatangan untuk diri mereka sendiri. Maka pada dasarnya mereka tidak sedang berdoa kepada Allah. Henry bilang, orang Farisi cenderung berdoa kepada manusia dan bukannya kepada Allah. Apapun bentuk doa mereka, lingkupnya adalah untuk meminta pujian manusia dan memuaskan keinginan mereka. Berdoalah kepada Allah, dan biarlah itu cukup bagimu. Doa pada Allah cukup, tidak usah mengharapkan apa-apa dari tetangga, dari orang lain. Barclay, doa yang sejati harus dipersembahkan kepada Allah. Kesalahan besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ialah bahwa sebagian besar dari doa-doa mereka tidak ditujukan kepada Allah, melainkan kepada manusia. Yang sebenarnya harus terjadi ialah bahwa baik di dalam doa umum maupun doa pribadi, tidak boleh ada pikiran atau perhatian lain kecuali kepada Allah saja. Semua pikiran, angan-angan, dan keinginan yang menjurus kepada diri sendiri harus diganti dengan pikiran, angan-angan, keinginan yang menjurus kepada Allah saja. Bagaimana dengan orang yang doa di Facebook? Saya tidak tahu motivasinya apa ya. Karena itu saya tidak mau langsung menghakimi. Tapi kalau orang itu sebenarnya dia tidak sedang bicara dengan Allah, hatinya tidak terarah pada Allah, pikirannya tidak terarah pada Allah, tapi dia cuma mengetik sesuatu hanya untuk memberikan informasi kepada followers di medsos. Kalau hanya itu, apa tujuan Anda berdoa? Jikalau dia sungguh-sungguh memang hati dan pikirannya mengarah kepada Allah, sambil kata-katanya mengetik, ya kita boleh memahami, tidak langsung menghakimi. Tapi kalau kata-kata doa, tapi hati dan pikiran tidak pernah tertuju kepada doa, kepada Tuhan, menyampaikan doa itu kepada Tuhan, lalu Tuhan tidak punya Facebook. Walaupun Tuhan tidak punya Facebook, ya Tuhan bisa baca juga.
Tapi apa tujuannya? Banyak orang berdoa bukan berbicara dengan Allah, tapi hanya memberi informasi kepada orang lain. Pada dasarnya kamu tidak sedang berdoa. Kalau hanya sekedar memberi informasi kepada orang lain, ataukah untuk mendapatkan komen dari orang lain, kita sedang tidak berdoa kepada Allah. Saya tidak secara langsung menyalahkan semua yang doa di Facebook, tapi itu balik kepada motivasi setiap orang. Dan faktanya bahwa memang ada banyak orang berdoa bukan supaya Tuhan mendengar doanya, tapi supaya manusia mendengar dan berespon terhadap mereka. Seorang anak masih kecil, omanya berjanji bahwa nanti kalau adik ulang tahun, oma pasti kasih sepeda. Tapi oma sudah pikun. Menjelang ulang tahun, sepeda tidak ada. Pas hari ulang tahun juga, sepeda tidak ada. Sudah lewat juga, tunggu sepeda tidak ada. Satu hari berkunjung ke rumah oma, sebelum makan, adik berdoa. Tuhan kan mau makan, Tuhan berkati kami semua, berkati Bapak, berkati Mama, berkati Oma. Dan Tuhan tolong juga ingatkan Oma, berikan daya ingatan yang kuat kepada Oma, supaya Oma tidak lupa akan janji-janji Oma. Apa maksudnya? Doa ditujukan kepada Tuhan, Tuhan di surga, tapi supaya Oma jangan lupa, Oma ada di situ. Ada tujuan yang vertikal, tapi ada tujuan yang horizontal juga. Doa seharusnya hanya kepada Allah dan tidak mengharapkan apapun dari pihak manusia, apalagi pujian, hormat. Semua hal yang rohani itu baik, tapi kalau motivasinya salah, jadi salah semua. Kasih persembahan baik, tapi kalau motivasinya salah, salah semua. Kasih persembahan karena sungkan dengan orang. Kasih persembahan supaya nama bisa tercantum di dalam warta gereja. Kasih persembahan supaya diberkati. Dan macam-macam hal yang lain. Persembahan bagus, motivasinya buruk, semua buruk. Berkhotbah juga bagus, baik. Tapi kalau berkhotbah lalu motivasinya buruk, hanya untuk dapat duit dari khotbah itu, seperti terjadi pada banyak kalangan. Makanya ada calo pengkhotbah sekarang ini. Ya. Melihat ada saya khotbah bagus, lalu saudara datang nih, Pak, ini saya bisa nawarkan Bapak kemana-mana, tapi 70-30. Jadi kalau dia bisa promo saya di sana, saya bisa khotbah di sana, dapat 1 juta, saya 700.000, dia 300.000. Lalu ada pendeta yang saking ingin dipromosinya, jangankan 70-30, saya kasih 50-50. Lalu dipromosi di mana-mana, ditawarkan karena calo-calo itu punya channel gereja yang banyak, ditawarkan di sana. Berkhotbah itu bagus, tapi begitu berkhotbah sudah karena duit, motivasinya salah, itu jadi dosa. Menyampaikan firman atau membuat sebuah tanggapan teologis di YouTube itu juga bagus. Tapi kalau itu dilakukan hanya sekedar menaikkan subscriber, motivasinya jadi salah. Makanya dalam video-video saya tidak pernah saya minta-minta orang subscribe. Walaupun saya tidak menyalahkan orang yang minta subscribe. Kemarin di Jakarta, pada waktu bikin acara, lalu ada minta di subscribe. Saya langsung menambahkan, subscribe ini bukan untuk cari duit. Subscribe ini untuk kepentingan saudara. Supaya kalau kita masukkan pengajaran yang baik, saudara tahu dan tahu. Jadi subscribe ini untuk kepentingan saudara, bukan untuk kepentingan kami. Melakukan sesuatu baik. Ada orang yang kerjanya kritik terus. Apa saja dia tanggapi, yang tidak penting juga dia tanggapi. Yang bukan urusannya dia tanggapi. Terus
Terus untuk apa? Hanya untuk subscribe. Hal yang baik kalau dilakukan yang motivasi yang salah, itu jadi salah. Termasuk berdoa. Semua harap memperhatikan ini. Semua yang melayani di sini, yang jadi WL, singer, pemusik, semua petugas sound system, kameramen atau siapapun, jaga motivasi kita. Karena Tuhan sangat memperhitungkan motivasi. Doa yang begitu hebat ketika motivasinya salah dikritik oleh Tuhan. Karena itulah maka pelajaran tentang ini membuat kita harus mengoreksi hati kita dengan semua motivasi kita. Yang kedua yang dikritik oleh Tuhan adalah cara berdoa. Pertama adalah motivasi. Sekarang adalah cara. Orang Yahudi juga terjebak dengan kecenderungan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Dengan pemikiran doa yang lebih panjang, lebih manjur. Perhatikan Barclay. Rabi Lewi mengatakan barang siapa berdoa panjang, dia akan didengar. Rabi lain mengatakan apabila orang yang benar mengucapkan doa yang panjang, maka doanya akan didengar. Itulah sebabnya ada orang-orang tertentu yang secara sengaja memperpanjang doanya. Itu terjadi di kalangan bahkan oleh ahli-ahli Taurat. Lukas 20, 46, 47. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang menelan rumah janda-janda, yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Karena itulah sema mereka ulang-ulang, terus diulang-ulang. Bahkan kadang-kadang dimodifikasi dengan menambah sifat-sifat Allah yang diucapkan berulang-ulang sampai bisa menghipnotis diri. Sikap ini dikecam oleh Yesus. Makanya di dalam ayat yang ke-7 Yesus berkata, lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jangan kamu bertele-tele. Kata bertele-tele ini susah. Apakah terjemahannya yang tepat seperti apa? Itu susah karena apa? Karena ini kata Yunani ini muncul hanya satu kali di tempat itu. Dan tidak pernah muncul di dalam bagian lain dari Alkitab. Jikalau satu kata muncul di dalam banyak ayat, maka kita bisa studi kata itu, membanding-bandingkan dan lalu mengetahui artinya apa. Tapi kalau dia hanya muncul di satu ayat, itu menjadi kesulitan di dalam menerjemahkan. Alkitab Indonesia menerjemahkannya bertele-tele. Dalam New American Standard Bible dia bilang janganlah menggunakan pengulangan yang tidak punya arti. NIV menerjemahkan jangan terus-menerus mengoceh. Revised Standard Version jangan menumpuk ungkapan-ungkapan yang kosong. King James jangan menggunakan pengulangan yang sia-sia. Ada banyak penafsiran tentang ini. Tetapi mungkin yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang dikatakan Calvin, bahwa itu merupakan sebuah pengulangan yang tak mempunyai arti apa-apa. Jadi yang dikecam di sini bukan doa panjangnya, melainkan doa yang sengaja dipanjang-panjangkan. Ini supaya saudara jangan langsung menghakimi orang yang doa panjang. Yang dipersoalkan bukan doa panjang, tapi yang dipanjang-panjangkan dengan pemikiran makin panjang makin manjur. Simak kata-kata Henry. Ini bukan berarti doa-doa panjang dilarang. Kristus sendiri berdoa sepanjang malam. Lukas 6 ayat 12. Doa Salomo juga panjang. Kadang-kadang memang dibutuhkan doa panjang saat keperluan dan perasaan kita berlimpah. Namun sekedar memperpanjang doa seolah-olah hal itu lebih menyenangkan dan berpengaruh bagi Allah. Hal itulah yang di sini dikecam. Bukan banyak doa yang dikecam. Bukan. Sebab kita justru dianjurkan untuk senantiasa berdoa. Yang dikecam adalah terlalu banyak kata-kata. Yesus berdoa sepanjang malam. Tadi yang dikutip oleh Henry, Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah.
Juga ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengulang kata-kata doa. Mengulang kata-kata doa juga alkitabiah. Karena Yesus pun mengulangi kalimat doa yang sama. Seperti Matius 26 ayat 44. Dia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Berarti bertele-tele bukan berarti doanya panjang. Bukan berarti tidak boleh mengulang doa. Bukan berarti tidak boleh berdoa panjang. Tapi sekali lagi, itu adalah doa yang sengaja dipanjang-panjangkan. Padahal pokok doanya ya itu juga. Kenapa dia perpanjang? Karena makin panjang makin manjur. Kalau memang pokok doanya yang mau didoakan ada 27. Ya. Lalu dia berdoa selama 21 pokok doa. Ya, 2 menit. Itu hampir 1 jam dia doa. Ya wajarlah. Doanya jadi panjang. Tapi kalau pokok doanya 3. Dan sampai hampir 1 jam. Yang dia omong apa? Disinilah masalahnya. Atau kata-katanya ya hanya itu-itu saja. Tapi terus diulang-ulang. Sampai seperti kata Barclay tadi ya. Bahkan sampai diulang-ulang seolah-olah menghipnotis diri. Rasanya baru afdol kalau itu terus dinaikkan terus. Kata-katanya hanya itu saja. Haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Haleluya terus. Padahal cuma itu saja. Cuma haleluya. Hanya haleluya. 17 menit. Ini apa? Semacam menghipnotis diri. Yesus mengatakan apa? Coba lihat ayat 7. Seperti kebiasaan orang tidak kenal Allah. Orang tidak kenal Allah, orang kafir. Seperti kebiasaan orang kafir. Kenapa? Karena mengacu kepada catatan perjanjian lama. Ada orang-orang kafir yang kalimat doanya kepada dewa mereka hanya itu saja. Tapi dipanjang-panjangkan, diperbuat selama mungkin. Untuk menghipnotis diri mereka. Perhatikan kisah 19 ayat 34. Tetapi ketika mereka tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Berteriaklah mereka bersama-sama. Kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. 2 jam. Jadi mulai kita kebaktian tadi sampai sekarang itu hanya 1 kalimat. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Terus. Hanya itu. Atau contoh lain dalam perjanjian lama. 1 Raja-Raja 18. Ketika Elia bertarung dengan ahli-ahli. Dengan nabi-nabi Baal. Kemudian Elia berkata kepada nabi Baal itu. Pilihlah seekor lembu. Olahlah itu dahulu. Karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu. Tapi kamu tidak boleh menaruh api. Jadi mereka bertarung turunkan api dari langit. Elia bilang kalian duluan. Mereka mengambil lembu yang diberikan pada mereka. Mengolahnya. Dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Dari pagi sampai tengah hari. Kalau tadi masih banyak ya. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. 5 kata, 2 jam. Yang ini, ya Baal, jawablah kami. 4 kata, pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami. Terus pagi sampai tengah hari. Sampai menghipnotis diri. Maka ayat 27.
Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggil lebih keras. Bukankah dia Allah? Bukankah dia merenung? Bukankah ada urusannya? Bukankah ia bepergian? Barangkali ia tidur sebelum dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras. Serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Dan seterusnya. Kalimatnya hanya itu. Tapi ulang-ulang hipnotis diri. Seolah-olah kalau diulang-ulang terus, maka Tuhan akan dengar. Itu sama dengan orang bertele-tele yang doanya terus kata-katanya diperpanjang dengan anggapan lebih manjur dan lebih dengar. Menurut saya ini juga berlaku bagi nyanyi ya. Banyak orang menyanyi bukan puji Tuhan, tapi untuk memuaskan hati. Dan karenanya mereka terus mengulang-ulang. Saya bukan anti orang ulang lagu. Menyanyi juga ya perlu diulang untuk menghayati dan menyembah Tuhan. 2-3 kali cukup. Tapi kalau mengulang sampai 17. Pernah hadir dalam satu kebaktian itu kan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi, lebih lembut. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Saya hitung 1, 2, 3. Terus, ku ingin tetap di sini Tuhan. Ulang lagi, ku ingin tetap di 11, 12. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh, ku ingin tetap di sini. Ku ingin 16. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Sekali lagi. Saya tidak mau sekali lagi. Saya tidak mau di sini lagi. Ku ingin tetap di sini. Saya tidak mau di sini lagi. Apa sesungguhnya yang diharapkan? Kamu memuji Tuhan atau memuaskan jiwamu? Itu termasuk bertele-tele. Saya tidak anti praise and worship. Saya juga orang persekutuan doa yang hidup dari praise and worship. Tapi hindari pengulangan yang tidak perlu, yang sebenarnya hanya memuaskan diri dan merasa bahwa makin banyak makin bisa menggerakkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan akan terpengaruh melakukan sesuatu yang kita harapkan jikalau kita mengulang-ulang doa kita atau lagu-lagu kita. Itu bodoh. Calvin bilang, Kristus menegur kebodohan mereka yang dengan pemikiran untuk menggerakkan Allah dengan argumentasi dan meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah mencurahkan kata-kata yang berlebih-lebihan dan tidak perlu. Perhatikan kata-kata Calvin yang bagus ini. Kasih karunia Allah tidak didapatkan oleh aliran kata-kata yang tak berarti. Tidak. Karena itu, setiap kali berdoa, ingatlah nasihat Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 8. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Sebelum kau minta, dia sudah tahu kok. Bandingkan dengan Mazmur 38 ayat 10. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluh pun tidak tersembunyi bagimu. Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Nah, kalau memang Tuhan sudah tahu semua, ngapain berdoa lagi? Itu yang saya jelaskan kemarin di TikTok. Doa itu bukan beri informasi, tapi relasi. Doa itu bukan hanya minta, tapi relasi. Doa bukan hanya sekedar petisi, informasi, tapi relasi. Lalu saya berikan ilustrasi, bukan? Ya. Tadi itu orang yang tanya, Pak, kalau Tuhan sudah tahu semua, untuk apa saya berdoa? Kamu punya pacar? Punya. Pernah bilang I love you?
Pernah atau sering? Sering. Waktu kamu kasih tahu I love you, apakah dia sudah tahu you love me? Me? Maksudnya dia. Bukan me. Ya, you love her? Dia tahu. Terus kenapa kalau dia sudah tahu masih I love you tiap hari? Karena I love you tiap hari tujuannya bukan memberitahu apa yang dia tidak tahu. Tapi untuk membangun relasi dengan dia. Dia sudah tahu. Tapi relasi di situ. Makin banyak I love you. Makin bagus. I love you today. Dia sadar bukan informasi. Relasi. Begitu juga dengan doa. Doa itu. Bukan hanya sekedar petisi, minta. Bukan hanya sekedar informasi pada Tuhan. Tapi bangun relasi dengan dia. Itulah sebabnya sekalipun dia sudah tahu. Kita tetap harus berdoa. Tapi hindari waktu doa. Seolah-olah Tuhan tidak tahu. Jadi saudara cerita semua hal. Bapak Cornelius Leo. Salah satu teman saya pada masa lampau, almarhum. Dia satu kali, kalau di persekutuan doa kami biasa pengumuman. Minggu depan yang bawa acara ini siapa, yang khotbah siapa, sudah diumumkan. Lalu satu kali ditentukanlah minggu depan yang bawa acara adalah Bapak Amos Kamesa. Bapaknya Tofel itu. Namanya Amos Kamesa yang main drama itu. Bapak Amos Kamesa pimpin. Bapak Amos rupanya tidak bisa bertugas. Lalu digantilah kepada Bapak Cornelius. Maka dalam doa pembukaan, Bapak Cornelius berdoa. Saya ingat persis, karena saya hadir. Ini peristiwa nyata. Bapak yang di surga, sebenarnya hari ini bukan tugas hamba untuk memimpin acara. Sebenarnya adalah tugas dari Bapak Amos Kamesa. Tapi tadi siang, waktu tunggu Otto Rubadeo, nama Bemo. Tunggu Otto Rubadeo di jembatan Selam. Bapak Amos ketemu dengan hambamu. Dan Bapak Amos berkata bahwa dia tidak bisa bertugas hari ini karena ada acara kumpul keluarga. Dan dia berjanji bahwa minggu depan baru dia yang bertugas bawa acara. Dia cerita alus-alus sampai Otto Rubadeo pun masuk. John Calvin mengatakan orang Kristen berdoa bukan untuk beri informasi kepada Tuhan tentang hal-hal yang tidak diketahuinya, atau untuk mendorong dia melakukan kewajibannya, atau untuk mendesak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Tidak. Orang Kristen berdoa supaya mereka menggerakkan diri mereka sendiri mencari dia. Mereka berdoa supaya mempraktekkan iman kepada janji-janjinya. Mereka berdoa untuk belajar mencurahkan apa yang mereka rasakan pada Tuhan. Dan mereka bisa menyatakan bahwa dari dia sajalah mereka mengharapkan segala hal yang baik bagi diri mereka maupun bagi orang lain. Itulah doa. Perhatikan kata-kata Calvin. Kita harus mempertahankan kedua kebenaran ini. Bahwa ia dengan bebas mengantisipasi atau mendahului keinginan kita. Maksudnya sebelum doa juga dia tahu. Tapi sekalipun demikian, kita mendapatkan melalui doa apa yang kita minta. Dia sudah tahu sebelum kau minta, tapi dia mau memberi kalau kamu berdoa. Jadi berdoalah, tapi buanglah pemikiran bahwa dia tidak tahu. Nah, maka di sini cara berdoa harus dipertimbangkan di sini. Motivasi berdoa, cara berdoa. Nah, setelah mengkritik semua ini, lalu Yesus mulai bilang, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Nah, maka melihat hal ini, dan ini menjadi dasar, kita masuk kepada pembahasan doa Bapa kami. Saya belum tahu berapa bagian, tapi inilah seri khotbah yang akan kita pelajari sepanjang minggu-minggu ke depan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala sebenarnya. Dan masing-masing boleh mengoreksi diri. Apakah motivasi kita benar di dalam doa? Dan
belajarlah berdoa dengan cara yang benar. Kalau ada yang malas berdoa karena merasa bahwa Tuhan sudah tahu semua, hari ini kamu mesti berubah. Tapi ada yang rajin berdoa dan seolah-olah Tuhan tidak tahu, juga hari ini harus berdoa. Dan marilah sambil mempersiapkan diri untuk pembahasan kita lebih jauh pada menelusuri kedalaman doa Bapa kami, kita merasakan betapa indah ketika kita datang pada Tuhan dalam jam-jam doa kita. Setiap jam kita memerlukan Dia. Indahlah waktu ketika kita berdoa. Indahlah saat yang teduh. Indahlah saat yang teduh menghadap Bapa-Ku. Indahlah saat terima kasih Tuhan untuk pelajaran pendahuluan dari doa Bapa kami ini. Biarlah kami semua boleh belajar untuk menjadi pendoa yang lebih baik. Dan kami akan mendalami kedalaman kekayaan harta karun doa Bapa kami dalam minggu-minggu selanjutnya. Tuhan menolong kami, menolong seluruh jemaat, menolong hamba-Mu. Biarlah kami boleh mencintai dan belajar dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.